Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Mukaffiratudz Dzunub, perbuatan yang bisa mendatangkan ampunan dosa, karya Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Dan beliau akan menyampaikan tentang bagaimana pengaruh berbuat baik kepada sesama, termasuk kepada binatang, bisa mendatangkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan membaca, penulis menyebutkan Al-Khamis wal-Ishrun, sebab ampunan dosa yang ke-25. Tughfarudz dzunubu bisakyil ma'i ala syiddatil atshi. Dosa bisa diampuni ketika seseorang memberikan minuman ala syiddatil atshi, ketika masyarakat atau ketika orang dalam keadaan sangat kehausan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-atash." Ada orang yang berjalan di sebuah jalan tertentu, lalu dia mengalami sangat kehausan. Dia dalam kondisi sangat kehausan. Fa wajada bi'ran fanazala fiha. Kemudian dia menjumpai sebuah sumur, lalu dia turun ke sumur itu. Fasyariba thumma kharaja. Kemudian dia minum, kemudian setelah itu dia keluar dari sumur tadi. Dan ini menunjukkan bahwasanya sumurnya adalah sumur yang dalam, bukan sumur di permukaan. Terkadang ada sumur di permukaan di mana airnya bisa digayuh dengan tangan. Fasyariba thumma kharaja, beliau minum, kemudian beliau naik keluar. Fa idza kalbun yalhasu ya'kulus thara. Ternyata di luar ada anjing yang menjulurkan lidahnya. Anjing yang menjulurkan lidahnya, yalhath, ya'kulus thara, makan tanah. Anjingnya itu menjilati tanah. Minal atash, karena kehausan. Faqala ar-rajul, maka orang ini batin, laqad balagha hadzal kalba minal atashi mithlu alladhi kana balagha bi. Ini anjing mengalami kehausan seperti yang saya alami. Ini anjing mengalami kehausan seperti yang tadi saya alami. Faqala ar-rajul, fanazala al-bi'ra famala'a khuffahu thumma amsakahu bifihi fasaqal kalba. Lalu beliau pun turun ke dalam sumur, kemudian beliau penuhi sepatunya, thumma amsakahu bifihi, karena harus naik menggunakan dua tangan, sepatu tadi dipegangi dengan menggunakan mulut, digigit sepatunya. Fasaqal kalba, kemudian diberikan kepada itu anjing. Fasyakarallahu lahu faghafaralah, Allah berterima kasih kepada perbuatannya, lalu Allah Ta'ala mengampuninya. Baik. Qalu ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran. Ya Rasulullah, apakah kita mendapatkan pahala ketika berbuat baik kepada binatang? Faqala, lalu beliau bersabda, na'am fi kulli dhati kabidin radbatin ajrun. Betul, dalam setiap engkau berbuat baik kepada dhati kabidin radbah. Kabid artinya liver, radbah basah, liver basah, maksudnya makhluk yang hidup. Di setiap engkau berbuat baik kepada makhluk yang hidup, ajrun, di sana ada nilai pahalanya. Kita lihat di footnote 2, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari Muslim. Baik. Dalam hadis ini kita bisa mendapatkan
pelajaran mengenai keutamaan besar berbuat baik kepada yang lain, sampai pun berbuat baik kepada anjing. Dan demikianlah penerapan dari kaidah. Ada kaidah yang ma'ruf yang kita banyak mengenalnya, al-jaza'u min jinsil amal, bahwa yang namanya balasan itu sejenis dengan amal. Sehingga ketika ada orang yang berkasih sayang kepada orang lain, orang yang berkasih sayang, atau mungkin saya tuliskan orang yang menyayangi, dia adalah orang yang pandai menyayangi, dia adalah orang yang rahim, maka dia akan disayang oleh Allah Ta'ala. Balasannya disayang Allah. Siapa yang penyayang akan disayang Allah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang penyayang akan dirahmati oleh Allah. Dan Masya Allah, sikap penyayang itu sangat nikmat. Karena orang kalau tidak punya karakter kasar, dia biasanya tidak dikasari sama orang lain. Dia lemah lembut, maka orang lain akan bersikap lemah lembut kepadanya. Ketika dia menampakkan karakter baik, maka orang akan menyikapi baik kepadanya. Sehingga karakter kasih sayang, karakter lemah lembut, itu anugerah yang luar biasa. Karena itu Nabi SAW dinyatakan dalam Al-Quran, Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Disebabkan rahmat dari Allah, lintalahum, kau bisa bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Kalau kau keras dan kasar, lan faddu min faulik, maka mereka akan meninggalkan kamu. Mereka akan bubar darimu. Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau bisa bersikap lembut, bersikap kasih sayang dan seterusnya. Fal jazaa'u min jinsil amal, sebab yang namanya balasan itu sejenis dengan amal. Baik. Termasuk juga ketika menyayangi binatang. Menyayangi binatang sampai diampuni oleh Allah. Sampai dia diampuni oleh Allah. Termasuk yang disebutkan dalam hadis ini adalah dia memberi minum kepada anjing. Yang kita tahu bahwasanya binatang yang namanya anjing itu kan gambaran sebagai binatang yang tidak lebih mulia dibandingkan binatang yang lain. Ya, meskipun sama-sama binatang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Sebab Allah itu syakir dan dia pandai bersyukur. Di antara nama Allah apa di antara nama Allah? Syakirun. Allah juga memilih nama Asy-Syakur. Allah punya nama Syakir dan Allah punya nama Syakur. Seperti apa nama ini? Pandai berterima kasih. Pandai berterima kasih. Maksudnya apa? Allah akan memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan tingkatan amalnya. Yang baik, maka Allah akan berikan banyak kebaikan baginya, dan demikian seterusnya. Karena itu, dialah zat yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih, dalam arti ketika ada orang yang berbuat baik, maka Allah akan berikan balasan yang lebih baik baginya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fi kulli dzati kabidin radbatin ajrun. Di setiap makhluk yang hidup, di situ ada nilai pahalanya. Maka berbuat baik kepada makhluk hidup berpahala. Berbuat baik kepada makhluk hidup itu berpahala. Baik. Sehingga kalau misalnya ya Anda berada di tempat yang di situ ada kucing atau ada makhluk hidup yang lainnya, lalu Anda kasih makan.
Insya Allah apa yang Anda lakukan, jika diniatkan dalam rangka untuk mengamalkan hadis tadi, akan bernilai pahala. Sehingga ketika Anda memberi makan kepada kucing, padahal itu adalah makanan sisa, maka Anda bayangkan hadis ini. Nabi SAW mengatakan, fi kulli dhati kabidin radbin ajrun. Fi kulli dhati kabidin radbatin ajrun. Setiap berbuat baik kepada makhluk yang hidup, di situ ada nilai pahalanya. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa ada seorang wanita pezina yang dia memberi minum kepada minum kepada anjing, dan kemudian Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Coba kita lihat di sini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Bainama kalbun yutifu biraqiyatin." Ada anjing yang dia keliling-keliling di bantaran sumur. Bantaran sumur itu apa? Mulutnya sumur. Itu apa namanya? Bibir sumur ya. Ada anjing yang dia keliling-keliling di bibir sumur. Kada yaqtuluhul atash. Hampir saja dia mati karena kehausan. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba anjing itu dilihat oleh seorang pelacur Bani Israel. Pelacur dalam bahasa Arab, baghi. Dilihat oleh seorang pelacur dari kalangan Bani Israel. Fanaza'at muqaha. Maka dia pun melepaskan sepatunya. Fasaqathu, kemudian dia berikan minum kepada anjing tadi. Faghufira laha bihi, kemudian dengan sebab itu dia diampuni. Footnote 3, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga sekali lagi ini merupakan bukti bahwa berbuat baik kepada binatang sekalipun, bahkan anjing, bernilai pahala. Apalagi ketika kita berbuat baik kepada makhluk yang berakal, berbuat baik kepada sesama muslim, berbuat baik kepada muslim yang merupakan orang dekat kita, seperti keluarga dan yang lainnya, tentu nilai pahalanya akan lebih besar. Walhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ini memotivasi bagi kita untuk selalu berbuat baik termasuk kepada binatang. Dan kalau Anda berbuat baik kepada binatang, sadari bahwasanya itu merupakan perintah dari Rasulullah SAW. Dan ketika Anda berbuat baik kepada binatang, diiringi dengan niat dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi SAW, insya Allah akan bernilai pahala. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke as-sadis wal ishrun. Poin yang ke-26. Tughfaru dzunubu bittajawuzi anil mu'sirin. Dosa bisa diampuni ketika seseorang memberikan kelonggaran kepada orang yang mengalami kesulitan. Dan yang dimaksud di sini adalah masalah utang. Dia membebaskan utang untuk orang yang mengalami kesulitan. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talaqqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum." Talaqqatil malaikatu ruha rajulin. Para malaikat bertemu dengan ruh seseorang mimman kana qablakum, yang pernah hidup di zaman sebelum kalian. Qalu, maka para malaikat ini bertanya, "A'amilta minal khairi syai'an?" Apakah kau pernah berbuat baik? Jadi para malaikat menghisap ruh ini, bertanya kepada ruh ini, dan ruh ini merupakan ruh orang masa silam. Ruh ini ditanya, apakah kau pernah berbuat baik? Qala, ruh ini menjawab, tidak pernah. Qalu tadzakkar, coba ulang-ulang, coba ingat-ingat. Qalu tadzakkar, coba ingat-ingat. Qala kuntu udayinun nasa. Lalu dia bercerita, dulu aku banyak ngutangi orang lain. Fa'amuru fityani, dan aku perintahkan kepada pembantuku, ayyundhirul mu'sira wa yujawwizu anil musir. Maka aku perintahkan kepada pembantuku
untuk memperhatikan siapa di antara orang yang mengalami kesulitan. Wa yujawwizu 'anil musir, dan bebaskan utang sampai pun kepada orang yang berkemudahan. Qala Allah azza wa jalla, kemudian Allah Ta'ala berfirman, tajawwazu anhu, ampuni kesalahannya. Ar-rahimuna yarhamuhumullah yaumal qiyamah. Orang yang penyayang akan dirahmati oleh Allah. Orang ini di bagian awal ketika ditanya oleh malaikat, a'amilta minal khairi syai'an, apakah kamu telah berbuat baik walaupun sedikit? Qala, dia menjawab, enggak pernah. Dan pengakuan di akhirat itu sesuai dengan realita yang dialami ketika di dunia. Kalau kemudian malaikat bertanya, malaikat memerintahkan, tadzakkar, coba ingat-ingat. Ternyata dia ingat, dulu saya sering ngutangi orang, tapi banyak orang yang dia tidak mau bayar, ada yang kesulitan, ada yang ini, ada yang ini, akhirnya dibebaskan semuanya. Hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana tajirun yudayinun nas, dulu ada pedagang yang suka ngutangi masyarakat. Fa idza ra'a mu'siran, kalau beliau melihat ada orang yang mengalami kesulitan sehingga enggak bisa bayar utang, qala li fityanihi, maka beliau mengatakan kepada pembantunya, tajawazu anhu, bebaskan utangnya. La'allallaha ayyatajawaza anna, semoga Allah membebaskan dosa kita. Fatajawazallahu anhu, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan dosanya. Dan ini menunjukkan bahwa al-jaza'u min jinsil amal, yang namanya balasan sejenis dengan amal. Membebaskan utang, balasannya dibebaskan dosa. Di sini Anda bisa catat sebagai kaidah, membebaskan utang, maka balasannya apa? Dibebaskan dari azab, dari hukuman. Membebaskan utang, maka dia akan dibebaskan dari hukuman. Baik. Selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, husiba rajulun mimman kana qablakum, ada orang yang hidup di zaman sebelum kalian, yang dia dihisab oleh Allah. Falam yujad lahu minal khairi syai'un, saat dihisab dia tidak dijumpai pada dirinya amalan sedikit pun, illa, kecuali satu amal. Lalu diceritakan, innahu yukhalitun nas, dia ini yukhalitun nas. Yukhalitun nas, akrab dengan masyarakat, hidup di tengah masyarakat. Wa kana musiran, dan dia orang kaya. Fa kana ya'muru gilmanahu, dia perintahkan kepada pembantu-pembantunya, ayyatajawazu anil mu'sir, agar mereka memaafkan dan tidak menagih orang yang mengalami kesulitan. Maka Allah berikan balasan yang semisal. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, nahnu ahaqqu bidzalika, kita lebih berhak dibandingkan hal ini. Nahnu ahaqqu bidzalika minhu, kita lebih berhak dibandingkan hal ini. Tajawazu anhu, maka ampunilah dosa-dosanya. Sehingga sebagaimana dia telah banyak memaafkan atau memutihkan tanggungan utang orang lain, Allah Subhanahu wa taala putihkan tanggungan dosa-dosa yang dia lakukan. Masya Allah. Dan ini kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang bisa melaksanakan sunnah tersebut, yaitu bersikap siap memberikan kelonggaran kepada orang yang mengalami kesulitan. Wallahu alam. Kemudian kita beralih kepada as-sabi' wal ishrun, poin yang ke-27. Tughfarudz dzunubu bil musafahati bainal muslimin, dosa-dosa bisa berguguran disebabkan karena orang salaman. Bainal muslimin, di antara kaum muslimin. Saat salaman dan dia tidak lepas, maka dosa-dosanya akan berguguran.
Dari Al-Barra bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimina yaltaqiyani fayatasafahani." Berarti kalau di sini kita baca mutsanna. Ma min muslimaini, tidak ada dua orang muslim, yaltaqiyan, yang mereka saling bertemu, fayatasafahan, kemudian saling salaman, illa ghufira lahu qabla ayyaftariqa, maka dosa-dosanya akan diampuni sebelum mereka berdua berpisah. Kita lihat di footnote, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, dan yang lainnya. Sehingga statusnya adalah hadis yang sahih. Baik. Ada keterangan yang disampaikan oleh Imam Mujahid bin Jabr mengenai firman Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya. Kita bukakan. Di surat Al-Anfal ayat 63. Allah taala berfirman, "Wa allafa baina qulubihim." Allah menundukkan hati-hati mereka. Allah menundukkan hati mereka. "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an." Andaikan kau berinfak berupa emas atau bahan makanan, fil ardi, segede bumi, jami'an, semuanya, ma'alafta baina qulubihim, engkau tidak akan bisa mengakurkan hati yang sedang bertikai. Walaupun kamu bayarnya mahal sampai seisi dunia ini dipakai, kau tidak akan bisa mampu mengakrabkan dua orang yang saling bertikai. Ma'alafta bainahum, kau tidak akan mampu bisa melakukannya. Baik, sehingga ini menunjukkan bahwa ta'liful qulub, keakraban batin, itu anugerah yang mahal. Anda bisa lihat tadi ya, surat Al-Anfal ayat 63. Di surat Al-Anfal ayat 53. Di surat Al-Anfal ayat 53, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa persaudaraan itu sangat mahal. Karena andai ada orang yang bertikai, lalu kita berusaha untuk mendamaikannya, walaupun kita mengeluarkan harta seperut bumi, engkau tidak akan mampu untuk bisa mendamaikan mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, namun Allah lah yang mendamaikan mereka. Sehingga dengan itu maka mereka bisa akrab. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mendamaikan mereka. Walakinnallaha allafa bainahum. Baik, sekarang coba kita lihat tafsir berikut ini. Ada keterangan yang disampaikan oleh Mujahid bin Jabr. Wa qala Ibnu Jarir bercerita, haddatsana Abu Ayyub. Ibnu Jarir bercerita, haddatsana Abu Quraib, kami mendapatkan hadis dari Abu Quraib, dan seterusnya sampai Mujahid. Lalu Mujahid mengatakan, idzal taqal muslimani fatasafaha, apabila ada dua orang muslim yang datang lalu mereka saling salaman, fatasafaha ghufira lahuma, lalu mereka saling salaman, maka akan diampuni dosa-dosa keduanya. Kemudian Al-Walid bin Abi Mughits bertanya kepada Mujahid, hanya sebatas salaman dosa-dosa bisa diampuni? Faqala Mujahid, lalu Mujahid mengatakan, amma sami'ta yaqul, tidakkah engkau mendengar dia membaca, lau anfaqta ma fil ardi jami'an, Allah turunkan, andaikan engkau menginfakkan seluruh isi bumi, ma allafa baina qulubihim, engkau tidak akan bisa mengakurkan dua hati mereka. Nah, faqal Walid li Mujahid, maka Al-Walid bin Abi Mughits mengatakan kepada Mujahid, anta a'lamu minni, engkau lebih berilmu daripada aku. Kemudian Al-Auza'i juga meriwayatkan dari Abdah bin Abi Lubabah, dari Mujahid. Kata Abdah bin Abi Lubabah,
walaqituhu fa akhadha biyadi. Aku ketemu dengan Mujahid lalu beliau menjabat tanganku. Faqala, lalu beliau bersabda, idza tara al-mutahabbin, idza tara al-mutahabbani fillah, apabila ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, fa akhadha ahaduhuma biyadi sahibihi, kemudian yang satu ngajak salaman temannya, wa dhahika ilaihi, lalu dia tertawa, tahatat khatayaha kama yatahatu warqu syajar, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana dedaunan pohon berguguran. Baik, ini perkataan Mujahid. Mujahid mengatakan, apabila engkau melihat ada dua orang yang saling mencintai, lalu mereka jabat tangan, maka dosa-dosanya akan berguguran. Abdah bin Abi Lubabah spontan langsung bertanya, inna hadza la yasir, kalau seperti ini mudah sekali. Faqala, kemudian Mujahid bin Jabir mengatakan, la taqul dzalika, jangan kau ngomong seperti itu. Fa inna Allah ta'ala yaqul, kan Allah berfirman, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, kalau kau menginfakkan seluruh hartamu di muka bumi ini semuanya, kau tidak akan bisa mengakurkan mereka. Sehingga adanya keakraban dan keakuran di kalangan kaum muslimin itu anugerah, dan itu balasan yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang berguguran dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Baik. Ini sejalan dengan apa yang tadi kita pelajari. Apabila ada orang yang ketemu kemudian dia saling berjabat tangan, illa ghufira lahuma qabla ay yaftariqa, maka dosa-dosanya akan diampuni sebelum mereka berpisah. Sehingga kalau salaman yang lama, salaman lama sambil dinikmati, kecuali kalau buru-buru ya. Kalau buru-buru silahkan untuk beraktivitas berikutnya. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, Ats-Tsamin wal Ishrun, yang ke-28. Tughfaru dzunubu bisamahati fil bai'i wasyira' wa fit taqadi wal qada'. Dosa akan diampuni ketika orang memiliki sikap toleransi. Dia melakukan praktek jual beli, wa fit taqadi wal qada', dan ketika dia nuntut orang lain. Sehingga walaupun nuntut, tapi kita diajarkan untuk bersikap as-samaha, yang penuh toleransi, walaupun kita nuntut. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan, Allah merahmati seseorang, samhan idza ba'a, yang dia gampangan ketika menjual, wa idza ishtara, gampangan ketika membeli, wa idza iqtada, dan gampangan ketika menagih utang. Saat nagih utang, nagih haknya dia gampangan. Seperti ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam didoakan dengan kebaikan. Rahimallah, semoga Allah merahmati. Maka karakter seorang hamba yang gampangan, toleran, tidak mudah bersinggungan dengan orang, itu termasuk salah satu karakter yang baik, dan itulah karakter Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Baik, coba
Baik. Dalam praktek bermuamalah, ketika orang itu gampangan bertransaksi, gampangan jual beli, itu salah satu di antara penyebab dia mendapatkan rahmat dari Allah. Dan demikianlah yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli. Jadi kalau transaksi enggak model alot ya. Ada sebagian orang kalau transaksi kaku sekali. Kalau enggak alot ya kaku sekali. Dan itu enggak tepat ya. Sehingga kalau bertransaksi, lakukanlah transaksi dengan gampangan. Kalaupun ditawar ya dengerin saja jika memang belum berkehendak ya, belum dapat. Sehingga misalnya harganya berapa? 100, ditawar 25. Enggak perlu sakit hati. Udah biarkan sajalah. Kalau emang belum dapat ya sudah bilang saja, enggak bisa Pak segitu. Mohon maaf. Wa idza iqtada, demikian pula ketika menuntut, maksudnya misalnya nagih utang, nagih hak, maka dia diajarkan untuk gampangan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Dan praktek ini mungkin cukup sulit ya. Salah satu di antara gampangan ketika transaksi, gampangan ketika bermuamalah. Di antara bentuk gampangan ketika bermuamalah, apa contohnya Pak? Siap menerima pengembalian barang. Siap menerima atau rela menerima pengembalian barang. Misalnya ada orang yang beli ke kita, lalu setelah itu barang dibawa, tiba-tiba dikembalikan. Dan kita menerima, udah nah, enggak apa-apa, sini barangnya, yang penting belum rusak, kita kembalikan uangnya. Praktek seperti ini, rela menerima pengembalian barang, disebut dengan iqalah. Disebut dengan iqalah. Apa itu iqalah? Mau menerima pengembalian barang tanpa alasan. Ataupun kalau pakai alasan, bukan alasan yang bisa diterima secara syar'i. Bagaimana kondisi ini? Nabi SAW pernah menyebutkan keutamaan orang yang melakukan seperti ini. Beliau bersabda, "Man aqala musliman, aqalahu Allahu athratahu yaumal qiyamah." Contohnya hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man aqala musliman bai'atahu." Siapa yang menerima iqalah dalam transaksi jual beli dengan seorang muslim. Ada orang mengembalikan barang diterima. Aqalahu Allahu athratahu yaumal qiyamah. Maka Allah akan ampuni dosanya besok di hari kiamat. Masya Allah. Sehingga al-jaza'u min jinsil amal. Maka dalam bermuamalah seorang pedagang itu punya peluang dapat pahala. Dalam bermuamalah apa yang terjadi? Pedagang punya peluang pahala. Pedagang bisa punya peluang pahala. Dalam bermuamalah, pedagang bisa punya peluang pahala. Bisa. Misalnya berlatih untuk gampangan ketika transaksi, kemudian rela untuk menerima iqalah dan seterusnya. Enggak semua orang bisa seperti itu. Sebab ketika orang gampangan ketika transaksi, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan baginya. Wallahu alam. Selanjutnya, at-tasi' wal ishrun. Penjelasan ke-29, thawabul bukai min khasyatillah. Pahala bagi mereka yang nangis karena takut kepada Allah.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli. Ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rincian. Siapa 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah itu, yang dia adalah makhluk yang istimewa? Al-imamul adil, imam yang adil. Apa wanita bisa, Pak? Bisa. Wanita menjadi imam bagi para anggota keluarganya, bagi anak-anaknya. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang dari kecil sampai gede isinya cuma beribadah kepada Allah. Karena dia dicukupi oleh orang tuanya misalnya. Maka pemuda ini dari kecil sampai gede selalu bertahan seperti itu. Dia berusaha untuk selalu melakukan aktivitas yang isinya ibadah kepada Allah. Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, dan ada orang yang hatinya terikat dengan masjid. Terikat dengan masjid jadinya gimana? Karena dia terikat dengan masjid, maka dia selalu mendambakan kapan waktu sholat, dan kalau masuk waktu sholat dia segera menuju masjid. Warajulani tahabba fillah. Ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaih, berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alaih, dan kalaupun berpisah dia pisah karena Allah. Kalaupun dia pisah karena Allah. Masya Allah. Sehingga aktivitasnya selalu dipenuhi dengan nuansa ingin bertakwa kepada Allah. Warajulun talabathu imra'atan, dan ada orang yang diminta oleh seorang wanita, dzatu mansibin, yang punya kedudukan, wa jamalin, dan punya kecantikan. Ada wanita yang punya kedudukan dan dia cantik. Kenapa kok punya kedudukan yang disebutkan oleh Nabi SAW? Karena yang namanya celaan zina itu disematkan kepada pelaku zina yang lebih tinggi derajatnya. Misalnya seorang wanita bangsawan, wanita yang punya status sosial di masyarakat, dia melakukan praktik zina. Misalnya ya, walaupun dia wanita, tapi ketika dia bangsawan, dia orang yang lebih tinggi, maka pasangan lelakinya tidak nanggung malu. Yang nanggung malu si wanita itu. Oh, ternyata si wanita ini melakukan praktek tersebut. Kenapa? Karena siapa yang punya status sosial yang lebih tinggi, dialah yang menjadi sasaran terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Wa jamalin, dan dia wanita yang cantik. Sehingga ada dorongan aman dan ada dorongan nafsu. Faqala, tapi dia karena takut kepada Allah, dia mengucapkan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Kemudian warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Ada orang yang bersedekah, tapi dia tidak tahu, dia sembunyikan sedekah itu sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina, dan orang yang dia mengingat Allah dalam kondisi khalian, ketika sendirian, tidak rame-rame dengan orang lain, fafadat ainahu, kemudian air matanya keluar, air matanya menetes. Inilah orang yang akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Coba lihat di footnote 3, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ainani la tamassuhuman naru, ada 2 mata yang tidak akan tersentuh neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang kedua adalah mata yang tidak tidur karena dia harus siaga, jaga di daerah perbatasan.
Sehingga karena dia jaga di daerah perbatasan, ainun batat tahrusu fi sabilillah, dia menjaga di jalan Allah. Maka jangan sampai ini dilewati oleh musuh, mata seperti ini yang nanti akan menjadi kafarah sehingga Allah jadikan mata itu tidak kesentuh neraka. Baik, mungkin kita tidak punya amalan yang kedua, mata yang berjaga di daerah perbatasan ketika jihad fisabilillah. Berat untuk bisa punya amalan seperti itu. Maka coba kita upayakan punya amalan yang pertama, yang nangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian hadis yang ketiga di bab yang sama, dari Baz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathatun la tara a'yunuhumun nar." Ada 3 orang yang matanya tidak akan la tara a'yunuhumun nar, di mana matanya tidak akan tersentuh oleh neraka. Yang pertama adalah ainun harasat fi sabilillah, mata yang dia berjaga fi sabilillah. Sehingga karena dia berjaga fi sabilillah, dia mungkin gak tidur, dia mungkin ini, maka dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Wa ainun bakat min khasyatillah, ada mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun ghaddat an maharimillah, dan mata yang tertunduk agar tidak melihat apa yang Allah haramkan. Lihat di footnote, hadis riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, juga Abu Ya'la, dan dinilai sahih oleh Syalbani rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Baik. Dan demikianlah keistimewaan mereka yang memanfaatkan organ badannya untuk taat kepada Allah. Sampai pun mata nggak bisa bergerak untuk gerakan sujud ruku. Yang bergerak adalah punggung kita. Tapi mata mendapatkan ampunan dari Allah sehingga dia dibebaskan dari neraka, disebabkan karena dia nangis kepada Allah karena takut kepada Allah, atau dia berjaga di waktu malam agar tidak diserang oleh mereka yang jahat kepada kaum muslimin dan orang yang selalu menundukkan pandangan sehingga dia tidak melihat sesuatu yang Allah haramkan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kemudian di sini kita masuk di bagian akhir dari buku ya. Dan ini nampaknya penulis mau menyampaikan beberapa pesan yang sifatnya pesan-pesan umum. Ya, coba kita baca. Penulis menyebutkan mana tadi? Al-kaffarat fi sunnah tukaffiru dzunubaha. Al-kaffarat fi sunnah tukaffiru dzunubaha. Bahwa pembayaran kafarat dalam ajaran sunnah itu bisa tukaffiru dzunubaha, bisa menghapus dosa-dosanya. Contohnya di sini, kafaratul jima' fi nahari Ramadan. Kafarah hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu mengatakan, halaktu, aku binasa. Qala wa ma sya'nuk. Nabi SAW kemudian bertanya, teko-teko kok ngomong binasa. Kamu datang-datang kok tiba-tiba bilang aku binasa. Halaktu. Wah, ini pasti saya sudah binasa. Qala, kemudian orang tadi mengatakan, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Aku melakukan hubungan badan dengan istriku di bulan Ramadan. Dan kemungkinan besar anak ini masih muda. Makanya dalam posisi puasa
syahwatnya masih bermain, terus dia melakukan hubungan badan dengan istrinya. Qala, kemudian Nabi SAW bertanya, tastati'u tu'tiku raqabatan, kau bisa membebaskan seorang budak? Qala la, jawab orang itu, enggak bisa. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi SAW, fahal tastati'u antasuma syahraini mutatabi'in, kamu bisa enggak puasa 2 bulan berturut-turut? Dia memandang dirinya enggak sanggup, sebulan saja udah bocor kayak gini. Qala la, dia mengatakan enggak sanggup. Qala fahal tastati'u an tut'ima sittina miskinan, bisa enggak kau memberikan makan kepada 60 orang miskin? Qala la, jawab orang ini, tidak. Sehingga memberi makan 60 orang miskin aja dia enggak bisa, apalagi membebaskan budak yang itu lebih mahal. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, ijlis, tetap duduk di sini. Fajalasa, dia pun tetap duduk di situ. Fa'utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun. Kemudian Nabi SAW membawa sebuah wadah isinya kurma. Wal araq al-miktal ad-dakhmu. Yang disebut dengan al-araq adalah miktal, alat ukur. Ad-dakhmu yang besar. Jadi mungkin Nabi SAW bawa embreng yang biasanya dipakai untuk nimbang, dikasihkan kepada orang tersebut. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, khudh hadha fatasaddaq bih. Kamu ambil kurma ini, dohirnya itu kurma. Kamu ambil kurma ini dan bagikan kepada tetangga-tetanggamu. Qala, kemudian Nabi SAW ditanya, a'ala afqarin minna, apakah orang itu harus lebih fakir dibandingkan kami? Apakah orang itu harus lebih fakir dibandingkan kami? Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu. Kemudian Nabi SAW tertawa sampai terlihat geraham beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat lelaki itu ditanya, kamu bisa ngasih makan 60 orang miskin? Enggak bisa. Baik, ini ada uang, ada makanan, ya, silakan kau bagikan kepada orang miskin. Apakah yang Anda maksud orang yang lebih miskin daripada kita? Lalu Nabi SAW tertawa karena dia adalah yang paling miskin. Orang ini yang melakukan hubungan badan di siang Ramadan adalah paling miskin di Madinah ketika itu. Wallahu alam. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, at'imhu iyalaka, gunakan untuk at'imhu iyalaka, gunakan untuk memberi makan kepada keluargamu. Maka dia pulang ngasih makanan itu. Masya Allah. Dan hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Nah, selanjutnya untuk masalah al-hudud kemudian al-afu akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ada yang mau disampaikan? Baik, sambil menanti bagi teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu kami persilahkan.
Bismillah, Ustaz. Ada pertanyaan dari pemirsa YouTube. Kitab yang dibahas itu kitab apa ya, Ustaz? Pertanyaan dari pemirsa YouTube. Kitab yang dibahas, kitab apa? Judulnya seperti ini. Nah, jadi ini risalah yang tidak begitu tebal, yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Judulnya Mukaffiratudz Dzunub wal Khataya wa Asbabul Maghfirah minal Kitabi wa Sunnah. Amalan yang bisa menjadi kafarah dosa dan kesalahan serta sebab-sebab ampunan minal Kitabi wa Sunnah, dari Al-Quran dan hadis. Dan beliau sebutkan dari Al-Quran banyak sekali di bagian awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lanukaffiranna. Setiap ada kata lanukaffiranna, akan kami hapuskan, kami jadikan kafarah. Misalnya firman Allah, alladzina amanu wa amilus salihati lanukaffiranna anhum sayyiatihim. Atau firman Allah taala, walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum. Dan ayat yang seperti ini ada banyak dalam Al-Quran. Ini contohnya, yukaffiru anhu sayyiati wa yudkhilhu jannat, dan seterusnya. Ini yang dari Al-Quran. Yang dari hadis ada banyak sekali di bagian belakang beliau sebutkan. Jadi setelah beliau menyebutkan dalil dari Al-Quran, beliau sebutkan dalil dari hadis. Nah, di bagian belakang itu banyak beliau sebutkan tentang dalil-dalil dari hadis, seperti yang tadi kita sebutkan. Contohnya di sini, setiap pagi dan sore kalau membaca doa tertentu maka akan diampuni dosa-dosanya, dan seterusnya. Dan ini keutamaan yang besar bagi siapapun yang mendambakan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Izin bertanya, Ustaz. Dahulu belum tahu hukum berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Sekarang sudah tahu. Apakah wajib bayar kafaratnya, Ustaz? Orang yang dulu melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan karena belum tahu hukum atau belum tahu hukuman, apakah sekarang wajib bayar kafarahnya? Anda coba perhatikan ini. Melakukan pelanggaran. Orang melakukan pelanggaran. Itu ada dua keadaan. Belum tahu hukum. Yang kedua, belum tahu hukuman. Sama atau beda? Beda ya. Kalau belum tahu hukum, dia ngertinya itu halal, ini boleh. Saya nggak tahu kalau ini haram, taunya saya ini boleh, itu belum tahu hukum. Kalau seperti ini diampuni, dimaafkan, sehingga nggak ada kewajiban apapun. Karena dimaafkan, maka tidak ada kewajiban apapun. Karena dia dimaafkan. Udah? Bedakan dengan yang kedua. Kalau yang kedua belum tahu hukuman. Kalau belum tahu hukuman, ini tidak dimaafkan. Saya itu tahu kalau hubungan badan siang hari Ramadan nggak boleh. Dia tahu nggak boleh. Tapi saya nggak tahu kalau harus bayar kafarah seperti ini. Puasa 2 bulan berturut-turut. Wah, saya nggak sanggup. Saya baru tahu kalau ternyata melakukan itu dosanya dosa besar. Saya baru tahu kalau nanti saya harus bayar ini, bayar ini. Baik, kalau seperti ini tidak dimaafkan dan tetap wajib bayar kafarah.
tetap wajib bayar kafarah. Nah, makanya berkaitan dengan kasus yang Anda alami ketika melakukan kesalahan seperti tadi ya, melakukan hubungan badan dan seterusnya, itu sebenarnya belum tahu hukum atau belum tahu hukuman. Kalau belum tahu hukum, bebas dari hukuman apapun, karena nggak tahu. Tapi kalau belum tahu hukuman, sudah tahu hukum, tapi belum tahu hukuman, tetap dihukum. Sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca, bahwa orang yang tadi lapor kepada Nabi SAW itu dia sudah tahu hukum, tapi dia nggak tahu hukuman. Coba kita ulang ya, hadisnya ini. Tentang kafaratul jima' fi nahari Ramadan, kafarah hubungan badan di siang hari Ramadan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tiba-tiba datang seorang lelaki mengatakan kepada Nabi SAW, halaktu, aku binasa. Halaktu, aku binasa. Qala wa ma sya'nuka? Nabi SAW tanya, kamu kenapa? Qala, dia mengatakan, waqa'tu ala mura'ati fi Ramadan. Aku melakukan hubungan badan dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Nah, itu menunjukkan kalau dia itu tahu kalau ini dilarang. Dia tahu kalau ini enggak boleh. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kafarahnya. Wallahu a'lam. Ada? Lalu siapakah yang membayar kafarat itu, Ustaz? Satu orang atau dua-duanya, Ustaz? Baik, mengenai siapakah yang bayar kafarah hubungan badan, apakah suami istri ataukah suami saja, ulama beda pendapat dalam masalah ini. Tapi pendapat yang lebih mendekati, jika istri ketika itu sukarela, dalam arti tidak dipaksa oleh suaminya, sehingga dia juga ya saat diajak oleh suami, dia sendiri juga pingin, lalu sampai terjadilah hubungan badan itu, maka dua-duanya bayar kafarah, baik suami maupun istri. Tapi kalau istri dipaksa, ya sebagaimana layaknya wanita yang dipaksa untuk melakukan hubungan badan, dan dia nggak bisa menghindar, maka dalam posisi ini yang wajib bayar kafarah hanya suami saja, dan istri tidak ikut bayar kafarah. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.